Sahabat Salom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, haleluya. Bagaimana kabar dalam satu minggu ini? Sukacita semua, amin. Kita semua diberkati Tuhan di dalam menjalani satu minggu ini, di dalam menjalani pekerjaan kita, di dalam menjalani setiap aktivitas kita. Tapi kita bersyukur selalu untuk Tuhan, amin. Haleluya. Hari ini tema firman Tuhan yang saya bawakan adalah bagaimana kita tertanam, terdidik, dan bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Amin. Bagaimana kita tertanam, terdidik, dan bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Mari kita buka Bapak Ibu firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42. Amin. Sama-sama kita membaca 1, 2, 3 ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Amin. Haleluya. Tadi temanya berkata bagaimana kita tertanam di dalam Tuhan, bagaimana kita terdidik di dalam Tuhan, dan bagaimana kita terbentuk dalam pengajaran itu. Hari ini berkata bahwa firman rasul dalam kata aslinya adalah utusan. Amin. Siapa dirinya di sini di dalam utusan Tuhan? Kita semua. Amin. Kita semua umat yang percaya kepadanya. Sebab kita adalah utusannya Tuhan, utusan Bapa Yahweh. Dikatakan dalam firman, rasul dalam kata aslinya adalah utusan. Bedanya rasul dan nabi itu apa, Bapak Ibu? Bedanya rasul dengan nabi itu apa, Bapak Ibu? Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama dikenal dengan istilah nabi, artinya itulah para orang-orang yang dipakai Tuhan di sini. Ada karunia nabi di sini, Bapak Ibu. Haleluya. Atau para utusan Tuhan. Itulah artinya nabi di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru lebih dikenal dengan istilah apa, Bapak Ibu? Rasul. Dulu para nabi itu hanya dikhususkan untuk berbicara, untuk perpanjangan tangan Tuhan, untuk penyambung lidahnya Tuhan. Amin. Tapi di sini kita berbicara kepada umat Tuhan atau orang Israel. Tapi rasul bukan lagi kalangan orang Israel, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi, kata firman Tuhan. Seperti apa pengajaran rasul-rasul itu? Mari kita lihat di ayat yang ke-41 di atas. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bayangkan Bapak Ibu, 3.000 jiwa. Satu kali dalam melayani 3.000 jiwa. Gimana rasanya Bapak?
harus berbulan dan puasa. Amin. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi, dibaptis. Saya percaya kita semua di sini sudah dibaptis di dalam nama Yeshua. Amin. Kan? Atau hanya percikan doang? Ada yang belum? Di dalam ayat ke-41 berkata bahwa ini adalah perkataannya Petrus yang pertama, khotbahnya Petrus yang pertama setelah pencurahan Roh Kudus. Ada 3.000 orang jiwa. Ada 3.000 jiwa hari itu juga bertobat dan menerima diri dibaptis. Kira-kira jumlah mereka 3.000 orang. Amin. Mungkinkah kita melayani orang dengan sebanyak 3.000 jiwa atau 3.000 orang? Hanya 10 orang saja pun kita sudah melayani orang, apalagi bahwa Petrus benar-benar berguru ketika dia menyampaikan khotbahnya yang pertama kali. Amin. Sekali khotbah 3.000 jiwa Tuhan, 3.000 jiwa orang yang dapat diselamatkan, 3.000 jiwa yang dapat dibaptis. Kalau kita tiba-tiba minggu depan ibadah, kita terkejut dengan orang yang banyaknya 3.000, terheran-heran kita semua, ada apa? Tiba-tiba datang minggu depan Sabat, langsung banyak 3.000 jiwa, penuh semua kursi. Amin. Tapi yang Tuhan mau, Tuhan melihat setiap hati kita yang percaya kepadanya. Amin. Jadi Bapak Ibu semuanya, saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, firman berkata, seperti apa pengajaran hari ini rasul-rasul itu? Kira-kira kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Jemaat yang pertama, kedua, ketiga, atau yang terakhir? Kita jemaat yang terakhir. Amin. Kenapa jemaat yang terakhir, Bapak Ibu? Bahwa kita adalah gereja yang hidup. Gereja bukanlah melihat dari bangunan sisinya, tapi kita semua adalah gereja yang hidup di akhir zaman, yang akan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kita adalah gereja Tuhan yang sedang dibentuk dan dipersiapkan. Amin. Kita sedang dipersiapkan Tuhan di akhir zaman ini. Kita sedang dibentuk Tuhan. Kita tidak tahu apa maksud Tuhan yang terjadi di dalam bumi ini. Dan dijadikan untuk menjadi pengantin perempuannya Tuhan. Haleluya. Mau jadi 5 dan firman Tuhan berkata, agar menjadi 5 gadis bijaksana yang akan menyongsong
Tuhan di awan-awan. Amin. Jadilah gadis yang bijaksana. Amin. Jadikanlah kita orang pintar dalam kehidupan kita. Dalam firman Tuhan berkata, kita baca di ayat yang ke-43 sampai kepada ayat yang 47. Kita akan baca secara bergantian. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Elohim, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang. Amin. Katakan amin. Haleluya. Dalam ayat yang ke-43 sampai 47 berkata, jadi kalau bertambah jumlah murid itu bukan hanya sekedar datang, bukan hanya sekedar hadir, tapi benar-benar karena sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Jadi yang bertambah di kalangan mereka adalah orang-orang yang diselamatkan. Katakan, saya diselamatkan. Amin. Kita semua orang percaya diselamatkan oleh Tuhan. Tidak ada yang tertinggal satupun, tapi diselamatkan, dibungkus dengan darahnya. Amin. Dalam firman Tuhan berkata, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Elohim. Tahu bait Elohim di mana? Tahu bait Elohim di mana? Amin. Di sini kita, di hati kita, tempat di mana Tuhan kita berseru kepadanya. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi kita bersyukur semua kita di dalam bait Tuhan, di dalam rumah Tuhan ini. Kita semua beroleh kemurahan dan damai sejahtera dari Bapa Yahweh. Amin. Bersyukurlah kita selalu untuk apa yang kita pegang, untuk apa yang kita miliki. Seperti Petrus, tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saya mau bilang Bapak Ibu, bagi kita semua, bahwa dimanapun saudara berada nanti, melayani nanti, pastikan diri kita semua dimenangkan. Pastikan diri kita semua ini jadi berkat, jadi garam, dan juga terang bagi sesama kita. Sebentar lagi saudara yang akan dikasihi oleh Yeshua akan diterjunkan ke tempat-tempat yang sudah Tuhan
sediakan. Amin. Haleluya. Kembali lagi kita ke ayat firman. Saya mau bertanya kepada saudara, berapa kali Yeshua HaMashiach dibaptis? Sekali. Betul sekali. Siapa yang membaptis Yeshua HaMashiach pada saat itu? Betul. Di mana Yeshua HaMashiach dibaptis pada saat itu? Haleluya. Kalau dibahas, dibuat di dalam perlombaan cerdas cermat Alkitab, semangat semua. Amin. Tapi yang Tuhan mau adalah kita intim dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Jawaban saudara, Yeshua dibaptis di sungai Yordan. Betul. Kenapa pada keluar semua? Mengangkat jemuran. Haleluya. Perlu kita belajar untuk kedepankan. Hujan turun. Hargai firman Tuhan. Amin. Elohim, kalaupun kainmu saja. Amin. Ini pembelajaran semua supaya tidak terulang kembali untuk kedepannya. Belajar untuk menghargai. Kita firman lagi bahwa Yeshua HaMashiach dibaptis dalam satu kali. Ketika Yeshua dan murid-muridnya saat melakukan perjamuan kudus, tempatnya di mana mereka tempatnya saat perjamuan kudus? Ada yang tahu? Ketika Yeshua HaMashiach dan murid-muridnya sedang perjamuan kudus, tempat mereka di mana? Ada yang tahu?
Ada yang sudah dapat? Ada yang sudah dapat? Di mana ayatnya? Pertemuan malam terakhir Yosua dan murid-muridnya. Kita buka saja. 16. Markus 14. Markus 14 ayat 12, ayat yang ke 21, 25. Ayat 22. Dan ketika Yosua dan murid-muridnya sedang makan, Yosua mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Elohim. Amin. Inilah perjamuan malam terakhir Yosua dan murid-muridnya, ketika mereka sedang makan dan ketika mereka sedang minum, menikmati tubuh dan darah Yeshua HaMashiach. Jadi Bapak Ibu, semua kita yang hadir di sini, saya pastikan kita semua bahwa kita di dalam rumah Tuhan, kita di dalam gereja Tuhan. Jadikanlah hidup kita menjadi gereja yang hidup di akhir zaman ini. Amin. Gereja Tuhan saat ini sedang dibentuk. Gereja Tuhan saat ini sedang diproses, dijadikan untuk menjadi pengantin perempuannya Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi sebagai yang terakhir yang saya sampaikan, bagaimana supaya kita tetap tertanam di dalam Tuhan, bagaimana kita supaya terdidik dalam Tuhan dan terbentuk di dalam pengajaran-pengajaran itu. Amin. Haleluya. Terberkatilah kita semua, terberkatilah telinga yang mendengarkan. Amin. Kita semua bangkit berdiri.